Assalamualaikum. Berjumpa kembali dengan saya Mandala di channel podcast Horror Reborn. Ibu, bagaimana keadaan ayah? Tidak apa, ayahmu baik-baik saja. Ayah hanya kelelahan. Nanti setelah beristirahat sebentar juga dia akan baik-baik saja. Raka menghela nafas lega mendengar ucapan ibunya. Walaupun dalam hatinya tidak bisa mempercayai begitu saja ucapan sang ibu kalau ayahnya hanya kelelahan. Pasalnya bukan sekali dua kali ayahnya masuk ke dalam rumah sakit dalam 1 bulan terakhir, tapi sudah berkali-kali. Raka, apa tidak sebaiknya kamu saja yang mengambil alih perusahaan tambang itu agar ayahmu bisa beristirahat dengan tenang? Kali ini Raka terdiam mendengar ucapan ibunya. Pasalnya dia sendiri merasa belum sanggup untuk memikul beban yang berat itu. Tapi Raka juga tidak bisa melihat ayahnya bolak-balik ke rumah sakit karena terlalu sering drop. Biar nanti Raka pikirkan lagi, Bu. Sebenarnya ini bukan kali pertama Raka diminta menggantikan ayahnya memimpin perusahaan tambang yang dimiliki keluarganya secara turun-temurun. Hanya saja Raka selalu mengulur waktu untuk menerimanya. Sadar dengan keadaan ayahnya yang semakin menua dan melihatnya sakit-sakitan seperti itu membuatnya tidak tega. Ada sebuah ketakutan yang tercipta dalam hatinya tentang kesehatan ayahnya. Raka mulai merasa takut kalau ayahnya akan meninggalkan dirinya suatu saat nanti. Entah saat dia ada di dekat pria itu atau saat jauh dari ayahnya. Baiklah ayah, ibu, aku mau mengambil alih perusahaan tambang itu. Ayah beristirahatlah dengan nyaman di rumah. Tak perlu memikirkan apapun lagi tentang pekerjaan. Biar Raka yang akan mengurus semua tentang perusahaan itu, ucap Raka keesokan harinya. Setelah bergulat dengan hati dan pikirannya semalam penuh, Raka memilih untuk menyerah. Dia memutuskan untuk menerima tawaran kedua orang tuanya untuk memimpin perusahaan warisan keluarganya sejak bertahun-tahun yang lalu. Tampak senyuman lebar terkembang dari bibir ayahnya. Pria parubaya yang masih duduk di atas kursi roda itu merasa senang dengan keputusan putranya yang pada akhirnya mau menerima dan mengambil alih kepemimpinan di perusahaan. Ia sendiri merasa sudah terlalu tua dan saatnya pensiun karena sakit yang diderita. Sejak Raka masih dalam kandungan, ia sudah bergelut dengan kemelut perusahaan dan berkas-berkas yang menumpuk setiap harinya. Sekarang, otak tua itu sudah tak kuat lagi, bahkan untuk sekadar membaca 1-2 berkas yang perlu ditandatangani. Bagus Raka, memang sudah waktunya kamu menggantikan ayahmu yang sudah tua dan penyakitan ini. Sudah saatnya kamu yang menjalankan roda bisnis keluarga kita, sahut ayah Raka yang juga disambut dengan senyum bahagia di wajah istrinya, ibu dari Raka. Terima kasih Raka. Raka hanya tersenyum melihat begitu senang kedua orang yang paling dicintainya itu dengan keputusannya yang pada akhirnya mau mengambil alih perusahaan keluarga mereka. Dia adalah Raka, seorang pemuda dewasa berusia 33 tahun, putra seorang pemilik salah satu perusahaan tambang ternama yang tentu saja sangat kaya. Sosoknya adalah seorang pria tinggi dengan postur tubuh tegap yang dimilikinya. Wajahnya pun begitu tampan, menjadi idaman untuk para wanita yang pernah melihatnya. Sebagai seorang anak laki-laki satu-satunya dalam keluarganya, mau tidak mau Raka harus mau mengambil alih perusahaan yang sudah semakin berkembang pesat di tangan ayahnya. Menjadi seorang pemimpin sebuah perusahaan besar yang telah dibangun sejak nol oleh para leluhurnya terlebih dahulu adalah sebuah beban yang cukup besar yang mau tak mau dan suka ataupun tidak harus ia pikul dengan penuh tanggung jawab. Walaupun demikian, selama dia mengurus perusahaan itu, Raka tidak pernah merasa bangga dengan apa yang dia dapatkan. Ia tak puas dengan apapun yang ia lakukan untuk perusahaan. Raka selalu merasa dibawa bayang-bayang kesuksesan ayahnya. Hal itulah
yang membuatnya tidak pernah merasa bangga dan puas pada dirinya sendiri. Namun, Raka pun tidak ingin menyerah. Dia justru semakin semangat untuk bisa membuktikan bahwa dirinya pasti bisa jauh lebih sukses dan berhasil daripada ayahnya dalam membawa perusahaan menuju puncak kejayaannya. Aku berjanji akan menjadi seorang pria yang jauh lebih sukses daripada ayah. Aku janji akan membuat mereka semakin merasa bangga telah memilikiku. Gumamnya dengan sorot mata penuh ambisi. Tak ada seorang pun yang boleh meremehkan Raka di perusahaan ini. Tak boleh ada satu orang pun yang akan mengatakan bahwa ia sukses dengan mendompleng kesuksesan ayahnya. Tidak akan Raka biarkan itu terjadi. Hutan ini tanahnya bagus. Bisa jadi juga memiliki kandungan timah di dalamnya. Kita harus bisa membuka hutan ini dan mengeruk hasil bumi yang ada di dalamnya, ucap Raka. Hari itu, dia bersama beberapa orang bawahannya sedang pergi ke suatu tempat. Lalu tanpa sengaja, mereka masuk ke sebuah hutan yang cukup rimbun. Pohon-pohonnya masih cukup besar dan lebat. Tanah yang menjadi wadah untuk pohon-pohon itu pun terlihat sangat subur. Tapi sebagai seseorang yang sudah cukup banyak melihat dan mengetahui berbagai struktur tanah, Raka tentu dapat menyimpulkan bahwa tanah hutan yang sedang dia pijak itu memiliki potensi besar mengandung timah di dalamnya. Ini adalah kesempatan bagus untuk lepas dari bayang-bayang kesuksesan ayah, pikir Raka. Minggu depan kita akan datang lagi ke tempat ini dengan membawa anggota yang lebih banyak. Kita harus bergerak cepat sebelum orang lain lebih dulu mengambil kesempatan. Raka kembali menginterupsi anak buahnya di belakang. Tapi Pak Raka, apa warga sekitar tidak akan keberatan dengan apa yang akan kita lakukan? Adi, salah satu anak buah Raka yang memberanikan diri untuk bertanya pada bos mereka. Dia adalah sekretaris baru yang diangkat Raka menggantikan sekretaris ayahnya yang lama. Raka tersenyum mendengar pertanyaan sekretarisnya itu. Dia sudah memikirkan semuanya dengan baik, bahkan sebelum Adi bertanya padanya. Tenang saja, penduduk di sekitar pasti tidak akan keberatan dengan apa yang akan kita lakukan. Bukankah dengan kita melakukan ini, maka akan menciptakan lapangan pekerjaan untuk mereka? Seharusnya mereka senang dan berterima kasih pada kita, karena kita akan memberi mereka pekerjaan. Benar kan? Jawab Raka. Namun, tak berhenti di situ saja. Ternyata kecemasan anak muda yang menjadi sekretaris Raka bukan hanya tentang penduduk sekitar, tetapi juga dengan para pejabat serta petinggi di daerah itu yang bisa saja merasa keberatan dengan tindakan Raka. Pasalnya, hutan yang ada di depan mata mereka saat ini masihlah sangat rimbun, luas, dan pohonnya sangat besar. Pasti menjadi sarang banyaknya binatang buas di dalamnya. Dan tentu saja akan berbahaya apabila tempat para hewan buas itu dihilangkan. Hewan-hewan tersebut pasti akan beralih mencari makanan ke pemukiman warga. Bahkan bukan tidak mungkin akan menyakiti mereka semua. Pejabat daerah di sana pasti akan berpikir demikian dan tidak akan mungkin mengizinkan Raka membuka hutan itu hanya untuk mengambil timah yang terkandung di dalamnya. Lalu, bagaimana dengan pemimpin daerah ini, Pak Raka? Tanya Adi lagi. Ia kurang setuju dengan ambisi Raka yang menurutnya berlebihan. Raka ingin lepas dari bayang-bayang ayahnya. Begitu yang selalu Raka katakan pada Adi. Padahal, semua orang di perusahaan tak ada yang berpikir begitu. Itu hanya perasaan Raka saja, dan perasaannya itu membuat beberapa orang mulai kurang nyaman dengan cara kepemimpinan Raka yang ambisius, arogan, dan terkesan diktator. Mereka pasti tidak akan setuju. Ada banyak dampak negatif yang akan mereka pikirkan apabila hutan ini Bapak buka. Mereka pasti berpikir bahwa mungkin saja di dalam hutan ada banyak binatang buas. Lalu bagaimana jika hewan-hewan itu mengamuk dan menyerang warga sekitar? Lanjut tadi. Perkataannya kemudian diangguki oleh beberapa orang lainnya yang ikut dengan mereka. Benar Pak Raka, bagaimana kita menyelesaikan masalah pejabat yang akan menolak itu? Timpal bawahan lain yang setuju dengan pendapat tadi. Raka diam sesaat. Dia sedang memikirkan apa solusi terbaik untuk masalah itu.
Walaupun sebenarnya Raka sudah terpikir akan menyogok mereka dengan uang agar memberinya izin. Lagi pula, di dunia ini siapa yang tidak menyukai uang? Aku punya banyak uang. Untuk apa mempermasalahkan pejabat dan para petinggi itu? Adi menghela nafas pelan. Ini yang membuatnya merasa kurang suka dengan Raka. Dia tidak jahat, hanya saja ambisinya untuk lepas dari bayang-bayang ayahnya membuat dia jadi arogan. Tanpa Raka sadari, ia sudah jauh melesat dari kesuksesan ayahnya. Raka sudah jauh lebih berhasil. Terbukti dengan dinaikannya gaji para karyawan, naiknya tunjangan, dan lembur yang dibayarkan cash. Belum lagi sejak kepemimpinannya, Raka sesekali memberi hadiah pada para karyawan yang berhasil mencapai target, kadang berupa liburan atau reward lain yang bisa diuangkan. Aku yakin, dengan sedikit uang, pasti mereka akan mengizinkan kita melakukan tujuan kita di tempat ini. Sambung Raka lagi. Dia memejamkan matanya, menghirup dalam-dalam aroma segar dalam hutan itu. Menghirup aroma pundi-pundi rupiah yang bisa dia dapatkan setelah berhasil membuka hutan dan mendapatkan timah di dalamnya. Hutan ini begitu luas. Aku bahkan tidak bisa membayangkan seberapa banyak hasil yang bisa aku dapatkan dari tempat ini. Juga seberapa bangga ayah dan ibu saat melihat aku berhasil menemukan sumber zat timah yang begitu melimpah ini. Batin Raka. Apakah Pak Raka benar-benar yakin dengan keputusan Bapak kali ini? Bapak benar-benar akan membuka hutan ini untuk dijadikan tambang timah? Adi kembali membuka mulutnya, bersuara dan menanyai bosnya. Entah kenapa, tiba-tiba Adi merasa ragu dengan keputusan Raka kali ini. Dia menolehkan kepalanya ke segala arah, memandang hutan yang begitu luas di hadapannya itu. Entah hanya perasaannya saja atau memang sebenarnya memang demikian. Tetapi Adi merasa dalam hutan itu ada makhluk lain yang tinggal di dalamnya. Mereka bukanlah manusia ataupun hewan buas yang sebelumnya sempat dia risaukan. Iya, hutan selebat dan seluas itu. Bukankah rasanya mustahil apabila tidak ada makhluk lain yang tidak mendiaminya? Apalagi sepanjang pengetahuannya tentang hutan itu, tempat itu sama sekali belum terjamah manusia. Kalau penduduk sekitar menyebutnya hutan perawan. Memang ada beberapa yang sudah pernah masuk ke dalamnya, tapi kebanyakan dari warga lebih memilih untuk tidak pernah masuk ke dalamnya, sebab tidak ingin mengambil risiko. Namun, tampaknya Raka tidaklah berpikir sama seperti bawahannya. Raka sama sekali tak pernah berpikir mengenai segala sesuatu yang berbau gaib dalam sebuah tempat yang jarang dikunjungi manusia. Baginya, satu-satunya ancaman yang terbesar di dalam hutan itu adalah hewan buas. Bukan dengan segala makhluk yang tidak pernah tampak seperti apa wujudnya itu. Raka adalah seorang pria dengan pola pikir modern, selalu mengaitkan segala sesuatu dengan akal dan logikanya. Wajar bila dia sama sekali tidak pernah berpikir sampai ke sana. Bahkan bisa dikatakan ia menganggap semua cerita tentang makhluk gaib, hantu dan semacamnya hanyalah sebuah tahayul yang diceritakan turun-temurun untuk menakuti anak kecil. Aku sudah membuat beberapa rencana tentang pembangunan tambang ini nanti. Dan mulai besok juga, aku sendiri yang akan mengurus segala sesuatu yang diperlukan untuk membuka akses hutan ini. Ujar Raka sembari tersenyum lebar. Ia begitu bersemangat. Adi, tolong aturkan jadwal pertemuan dengan pejabat daerah dan segala sesuatunya. Adi tak punya pilihan lain. Ia mengiyakan apa yang Raka minta. Mau bagaimanapun, Raka adalah bosnya, dan dia hanya pekerja yang dibayar untuk melakukan pekerjaan. Adi merasa tanggung jawabnya sudah ia tunaikan. Ia sudah mengingatkan Raka, tapi bosnya itu tetaplah keras kepala. Baik Pak Raka, bagus. Atur segala sesuatunya. Siapkan juga sejumlah uang yang akan kita berikan pada mereka. Raka berbalik arah, memimpin rombongannya untuk berjalan pulang. Apa? Tapi hutan itu masih sangat rimbun dan luas.
Apa itu tidak akan membahayakan penduduk sekitar? Pasti di sana terdapat banyak sekali hewan-hewan buas. Bagaimana kalau mereka nanti berbalik arah dan menyerang warga? Sesuai dugaan Raka, pejabat daerah yang dia temui hari itu mengutarakan rasa tak setuju dengan apa yang hendak dilakukan oleh Raka. Bapak tenang saja. Saya akan mendatangkan beberapa petugas keamanan untuk membuat perbatasan dengan tembok tinggi agar hewan-hewan buas itu tidak bisa memasuki perkampungan warga. Lagi pula, dengan dibukanya hutan itu untuk menjadi tambang timah, bukankah warga di sana justru akan semakin mudah mendapat pekerjaan? Mereka tak perlu bersusah payah mencari pekerjaan lagi. Mereka tak perlu lagi pergi ke kota dan mencari pekerjaan di sana. Saya janji akan mempekerjakan penduduk di sana agar mereka juga bisa ikut menikmati hasilnya. Bagaimana? Ucap Raka. Dia adalah seorang laki-laki, tapi dalam situasi seperti sekarang, Raka bisa berbicara semanis mungkin untuk berdiplomasi demi bisa mendapatkan tujuannya, yakni membuka hutan untuk dijadikan tambang timah. Tampak pejabat daerah tersebut mulai goyah dengan keputusannya, apalagi setelah Raka berkata, "Bapak tenang saja, saya tahu ada harga yang harus dibayar untuk tujuan saya kali ini. Katakan saja, berapa yang perlu saya bayar? Saya pasti akan segera memberikannya kepada Anda." Perlahan, wajah yang semula tampak mengencang karena tidak setuju Raka membuka hutan tersebut sedikit mengendur. Benar apa yang Pak Raka bicarakan? Seharusnya saya ikut senang karena akhirnya warga akan mendapat pekerjaan yang jauh lebih terjamin untuk kehidupan mereka. Banyak remaja laki-laki yang baru lulus sekolah menengah atas dan mereka bisa langsung melamar kerja di tambang tersebut tanpa harus berkuliah lagi. Anda benar Pak Raka. Dengan dibukanya hutan itu dan dijadikan tambang, tentu hal itu akan menyerap banyak pekerja dan itu menciptakan lapangan pekerjaan yang sangat besar. Ucap si pejabat yang membuat Raka tersenyum simpul, menganggap strategi yang dia lakukan ini sudah tepat. Benar bukan? Uang memang bisa membuat siapa saja tunduk pada keinginannya, pikirnya. Baiklah, kalau begitu berarti saya sudah mendapat persetujuan dari Bapak untuk pembukaan tambang ini di hutan Perawan sana ya. Kalau begitu saya permisi dulu. Untuk sisanya Bapak bisa hubungi sekretaris saya yang kemarin membuat janji dengan Bapak. Raka bangkit dari duduknya. Dia juga menyelipkan sebuah amplop yang cukup tebal pada saat bersalaman dengan si pejabat itu sebagai tanda jadi atas izin yang diberikan pejabat itu untuk Raka. Setelah selesai dengan pejabat daerah, Raka beralih menuju pemukiman penduduk di sekitar hutan. Raka menyuruh anak buahnya yang dia bawa untuk turun dari mobil dan membagikan amplop berisi selembar uang berwarna merah untuk para warga di sana. Raka juga berpesan agar anak buahnya itu memberitahu warga bahwa hutan rimbun tak jauh dari perkampungan akan dibuka dan dijadikan tambang. Seluruh warga sontak merasa bahagia, menganggap bahwa dengan dibukanya tambang itu, maka akan membuat kehidupan mereka meningkat. Para suami dan anak laki-laki mereka tidak akan kesulitan lagi mencari sebuah pekerjaan untuk menyambung hidup. Mereka tak perlu susah payah ke kota dan mencari penghidupan di kerasnya kota. Mereka juga berpikir anak-anak yang putus sekolah bisa kembali melanjutkan pendidikan apabila ekonomi sudah membaik. Penduduk sama sekali tak berpikir tentang dampak negatif dari pembukaan hutan, tentang binatang buas yang tinggal di hutan, dan mungkin saja suatu saat nanti akan muncul di perkampungan penduduk karena habitat dan tempat tinggalnya sudah dihancurkan oleh Raka. Mereka justru berterima kasih pada Raka, menganggap bahwa Raka adalah seorang malaikat yang diturunkan oleh Tuhan untuk membantu mereka yang tinggal di perkampungan tersebut. Beberapa hari kemudian, Raka benar-benar kembali lagi ke dalam hutan. Tidak sendiri, tapi dia juga membawa beberapa orang yang masing-masing membawa perlengkapan untuk mulai membuka hutan tersebut di tangan mereka. Tak hanya beberapa peralatan saja, tetapi beberapa alat berat juga diturunkan oleh Raka ke dalam hutan.
Dia terlihat sungguh sangat berambisi untuk merealisasikan apa yang sempat dia pikirkan. Senyumnya mengembang sempurna melihat pekerja yang mulai melakukan pekerjaannya, memotong dan menebang pohon-pohon tersebut. Walaupun dalam satu hari mereka hanya bisa menebang 2-3 pohon saja, sebab memang ukuran pohon tersebut yang sangat besar. Akar-akar yang menonjol dan menggantung dari pohon ke pohon saling berkesinambungan, mempersulit akses untuk alat berat. Mau tak mau, akar tumbuhan merambat dan sebagainya harus dihilangkan secara manual. Waktu terus berjalan dengan begitu cepat. Bahkan Raka sampai tidak menyadari pekerjaan membuka hutan tersebut telah memasuki hari ke-7. Iya, telah seminggu semenjak awal mereka mulai mengerjakannya. Nah, sebaiknya kamu hentikan semua ini. Jangan merusak hutan yang menjadi rumah untuk para makhluk hidup yang tinggal di dalamnya. Hentikan semua ini, nak, sebelum kamu menyesal di kemudian hari. Pagi itu, entah dari mana datangnya seorang kakek tua dengan pakaian berwarna putih yang melekat di tubuhnya beserta sebuah tongkat yang menjadi tumpuan untuknya berjalan. Kakek tersebut tanpa basa-basi langsung mengingatkan Raka dan menyuruhnya menghentikan pembabatan hutan. Maaf kek, tapi saya tidak akan menghentikan semua ini. Ini salah satu impian saya, kek. Atau begini saja, saya akan memberikan sejumlah uang untuk kakek. Tapi tolong kakek jangan mengganggu pekerjaan saya dan orang-orang saya di sini. Bagaimana? Ucap Raka. Si kakek justru menatap Raka dengan tatapan yang tak bisa diartikan, menganggap bahwa Raka terlalu sombong dan tidak mau mendengarkan perkataannya hanya karena dia memiliki banyak uang. Saya tidak butuh uang kamu. Dan kamu juga harus ingat, kalau tidak semua hal di dunia ini bisa kamu beli dengan uang. Saya hanya mengingatkan kamu untuk menghentikan pekerjaan itu sebelum kamu menyesal. Permisi. Raka menatap aneh sosok kakek yang datang dan pergi tanpa ia sadari. Ia bahkan tak tahu kalau ada orang yang mendekat ke arahnya barusan. Merasa aneh karena tidak biasanya seseorang menolak yang ia berikan. Terlebih kakek tadi berkata bahwa dia tidak membutuhkan uang yang diberikan oleh Raka. Siapa sih di dunia ini yang tak ingin punya uang? Cibir Raka dalam hati. Tak ingin berpikir panjang mengenai kedatangan kakek misterius itu, Raka kembali fokus dengan pekerjaan para pekerjanya. Menginterupsi mereka, memberi perintah apa yang harus dilakukan oleh orang-orangnya. Pak Raka, ada salah satu penambang yang hilang. Raka mengernyitkan dahinya saat membaca sebuah pesan yang dikirimkan oleh anak buahnya di minggu kedua pekerjaan tersebut dilakukan. Hilang? Tidak perlu cemas, mungkin saja dia hanya tersesat. Kalian suruh saja beberapa orang untuk mencari keberadaannya, tulis Raka dalam balasan pesannya. Raka kembali lagi mengerjakan beberapa kesibukan yang lainnya. Walaupun dia sedang berada dalam proyek pembukaan tambang baru miliknya pribadi, tapi tetap saja dia harus tetap mengurus perusahaan inti yang tak boleh terbengkalai. Di perusahaan ini ada ratusan orang yang menggantungkan hidup serta cita-cita mereka. Raka tak mau lalai dan membuat mereka merasa tak nyaman. Dan hal itu tentu saja banyak menyita waktunya, sehingga membuat Raka tidak bisa selalu memantau perkembangan tambang yang sedang dia bangun. Sementara ia memilih mengabaikan terlebih dahulu tentang hilangnya pekerja tambang di hutan sana. Raka berpikir pasti pekerjanya yang lain bisa menemukan teman mereka yang hilang tanpa perlu dirinya ikut turun tangan secara langsung. Namun 3 hari kemudian Raka kembali mendapat kabar tentang penambang yang hilang. Kali ini jumlahnya bertambah menjadi 2 orang. Bahkan penambang sebelumnya yang hilang saja entah sudah ditemukan atau belum ditemukan. Tapi sekarang sudah ada lagi penambang yang hilang dan jumlahnya bertambah 1 orang. Kabar yang dia dengar kali ini
ternyata telah berhasil mengusik ketenangan pikiran Raka. Dia menjadi kurang fokus dengan pekerjaan yang menumpuk di depan mata. Pikirannya terbagi-bagi antara pekerjaan di perusahaan dan hilangnya penambang secara misterius. Ada apa ini? Bagaimana bisa penambang-penambang itu hilang secara misterius seperti ini? Gumam Raka. Ingin rasanya dia langsung turun ke hutan dan menanyakan perkembangan kasus hilangnya pekerja tambang di hutan sana. Apakah mereka sudah ditemukan atau belum? Apa mereka ditemukan dalam keadaan baik-baik saja atau tidak? Tapi apalah daya, kesibukannya mengurus perusahaan tambang milik ayahnya membuat Raka tidak bisa sembarangan pergi meninggalkan setumpuk pekerjaan tersebut. Raka hanya bisa bersabar dan berusaha menyelesaikan pekerjaannya secepat mungkin. Dua minggu kemudian, Raka baru bisa menyempatkan diri sebentar dari segala kesibukannya untuk mengunjungi lokasi tambang tersebut. Sampai di sana, Raka kembali dikejutkan dengan kabar terbaru tentang hilangnya para penambang yang kini sudah bertambah menjadi 6 orang. Dan anehnya, semua penambang yang hilang itu tidak pernah ditemukan. Mereka seolah lenyap bak ditelan bumi, hilang tanpa meninggalkan satupun petunjuk yang bisa didapatkan untuk mengetahui keberadaan mereka. Andai mereka hilang dan diterkam binatang buas pun, sudah pasti akan ada mayat tubuh mereka di salah satu sudut hutan. Tapi tidak ada sedikit pun bekas noda darah yang tercecer di atas tanah maupun dedaunan kering yang berserakan di hutan sepanjang para pekerja yang lain mencarinya. Apakah mungkin hilangnya mereka bukan disebabkan oleh manusia dan binatang buas? Ini aneh. Bagaimana mungkin mereka semua tersesat secara bersamaan? Mustahil di antara mereka berenam tidak ada yang tahu arah jalan pulang dan terus tersesat. Sebenarnya apa yang sedang terjadi saat ini? Pikir Raka. Tak ingin hanya duduk diam dan berpangku tangan, Raka memutuskan untuk ikut mencari para penambang yang hilang itu bersama orang-orangnya. Tapi di tengah perjalanan itu, Raka melihat seorang perempuan yang sedang duduk di atas pohon mati yang sudah tumbang. Perempuan berambut panjang yang memakai terusan berwarna putih tersebut terlihat sedang memegangi kakinya. Sesekali ia meringis dan mengeluh pelan. Perempuan berparas cantik itu tampak kesakitan. "Maaf, apa yang terjadi denganmu, Nona?" tanya Raka. Rasa penasarannya yang begitu besar yang membawanya mendekat pada perempuan berambut panjang itu. "Kakiku terluka dan aku tidak bisa berjalan. Sedangkan aku harus segera pulang karena sudah ditunggu oleh kakekku di rumah. Bolehkah aku meminta tolong padamu untuk mengantarkanku pulang?" sahutnya. Raka tersentak dengan perkataan sosok perempuan di depannya yang langsung mengatakan tujuannya tanpa berbasa-basi terlebih dulu. Sejenak, Raka merasa bimbang. Di satu sisi, dirinya sedang membantu orang-orangnya mencari pekerja tambang yang hilang. Ia merasa itu adalah tanggung jawabnya sebagai atasan. Tapi di sisi lainnya, Raka juga tidak tega melihat perempuan di depannya yang masih meringis kesakitan. Tidak ada salahnya menolong orang lain, batin Raka. Pada akhirnya, Raka memilih untuk menolong si perempuan terlebih dulu sebelum melanjutkan perjalanan mencari para pekerja yang hilang. "Baiklah, mari, biar aku bantu," ucap Raka sambil mengulurkan tangannya. Uluran tangannya tentu disambut dengan senang hati oleh si perempuan bergaun putih itu. Setelahnya, Raka dibawa menuju sebuah rumah panggung yang terbuat dari kayu. Rumah-rumah yang berjejer itu terlihat begitu rapi, bak dibangun oleh para pekerja profesional. Suasana yang masih sangat sejuk menambah keasrian pemukiman tersebut. "Kalian?" Raka membulatkan matanya saat dia melihat penambang yang hilang ada di tempat yang sama dengannya saat ini. Hanya saja penambang-penambang itu sepertinya tidak mengenal Raka. Mereka bersikap acuh dan tidak peduli dengan kedatangan seseorang yang menjadi bos mereka itu. "Nak Raka." Raka menolehkan kepalanya
saat mendengar suara seseorang yang tidak lain adalah kakek yang dulu sempat memperingatkannya. Entah dari mana kakek itu berasal, sebab Raka sama sekali tak mendengar suara langkah kaki atau melihat dari mana kakek itu datang. Kakek itu hanya tersenyum melihat kebingungan yang tergambar dengan jelas di wajah Raka. Seorang laki-laki yang dulu dengan begitu sombongnya menawarkan sejumlah uang kepadanya. "Naraka, kamu bisa membawa pulang para penambang itu kembali bersamamu. Tapi dengan satu syarat." "Syarat apa?" Salah Raka begitu saja. "Syaratnya mudah. Kamu hanya perlu menghentikan penambangan yang kamu lakukan di hutan. Sebab hutan itu masih masuk ke dalam wilayah warga desa ini." Raka menggeleng seraya tersenyum miring. Kakek mengerti tentang cita-cita tidak? Timah di hutan itu bisa mendongkrak namaku. Aku tidak perlu lagi ada di bawah bayang-bayang kesuksesan ayah." "Itu bukan cita-cita, Raka Dirgantara Raharjo. Itu ambisi." Raka terdiam mendengar kakek di hadapannya ini menyebutkan nama lengkapnya. Orang-orang di perusahaan saja hanya sebagian kecil yang tahu namanya adalah Raka Dirgantara. Selebihnya yang mereka kenal adalah Raka Raharjo. Dari mana kakek ini tahu namanya? Siapa kakek sebenarnya? "Tidak penting siapa saya, anak muda. Tinggalkan pekerjaanmu, maka kamu akan selamat. Orang-orangmu akan selamat." "Tidak bisa. Kalau begitu, kamu tidak akan bisa melihat ayah ibumu lagi. Kamu akan tinggal di kampung ini selamanya. Aku bisa pulang sendiri." "Silahkan. Kamu akan menemui kesia-siaan sama seperti anak buahmu yang lain." Kakek itu tertatih naik ke rumah panggungnya, diiringi oleh gadis yang baru saja Raka tolong. Tunggu, gadis itu bisa berjalan. Apa ia baru saja dijebak? Raka yang emosi berdiri di hadapan para pekerjanya. "Kalian mau ikut pulang atau tidak?" Tidak ada yang menyahut. Semua memandang Raka dengan tatapan kebencian. Raka sendiri tak mengerti. "Ya sudah kalau tidak mau ikut." Raka berjalan meninggalkan mereka. Ia masih ingat sedikit banyak jalan datang ke desa ini sebelumnya. Tapi sudah penat kakinya melangkah. Ia sama sekali tak menemukan jalan keluar. Ia seolah hanya berputar-putar di tempat yang sama. "Pohon ini lagi," keluh Raka setengah frustrasi. Ia sudah melewati pohon yang dimaksud lebih dari 5 kali. "Sudahlah Pak Raka, kita tidak akan bisa keluar dari sini. Kami sudah lelah mencari jalan pulang. Tapi sampai detik ini kami masih di sini." Raka menoleh. Ia mendapati salah satu anak buahnya berdiri tak jauh darinya. "Tempat apa ini?" "Ini kampung orang-orang Bunian, Pak Raka. Mereka merasa terganggu dengan proyek Bapak." "Apa itu Bunian?" Raka mendekat. Ia yang sangat awam dalam hal semacam ini tentu saja tak pernah tahu tentang orang Bunian. Singkatnya, mereka manusia yang tak bisa kita lihat kalau kita cari. Tapi saat mereka ingin menunjukkan eksistensinya, mereka bisa muncul kapanpun mereka mau. "Hantu?" "Bukan Pak. Mereka manusia seperti kita. Hanya saja mereka menyembunyikan diri." "Pak Raka, saya mohon, hentikan proyek Bapak. Kami semua masih ingin bertemu dengan anak istri, keluarga, dan masih ingin melihat cerahnya matahari." "Kita akan keluar dari sini bersama-sama," ujar Raka berjanji. Penambang itu menggeleng. "Semua itu tak akan terjadi selama proyek ini masih berjalan." "Kamu percaya ucapan mereka?" "Saya asli pribumi sini, Pak. Cerita orang Bunian dan kampung gaib sudah sangat lama kami ketahui. Tolong Pak, jangan korbankan kami demi ambisi Bapak." Raka terdiam. Ia masih mencerna semua ucapan anak buahnya itu. Sisi ego dalam dirinya ingin tetap melanjutkan tambang itu. Sementara sisi hatinya meminta agar ia menuruti apa yang disyaratkan kakek Bunian itu. Raka kembali ke desa. Ia menghadap kakek itu dan mengutarakan niatnya. Ia akan menghentikan semua proyek tambang di hutan perawan ini.
Anak buahnya benar. Ia tak boleh mengorbankan orang lain untuk mencapai ambisinya. Malam itu, Raka diantar oleh kakek Bunian kembali ke area pertambangan. Raka terkejut mengetahui ayah dan ibunya ada di sana. Ternyata ia sudah hilang selama 3 hari. Ayah dan ibunya dikabari oleh Adi dan memutuskan datang. Raka bersimpuh di kaki orang tuanya. Ia sadar tak semua bisa ia beli dengan uang. Contohnya saja kesehatan ayahnya. Ia juga meminta maaf sebesar-besarnya pada para penambang yang sempat terjebak di kampung Bunian. Tak lupa, Raka juga meminta maaf pada penduduk sekitar dan tentu saja kakek Bunian tersebut. Terima kasih sudah mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali. Sapunyere pegat simpai, paturai patepang deui.